Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 25 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datang seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tiada yang Mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita mendengar kisah dalam Injil yang sudah biasa kita dengar. Bahkan sejak duduk di bangku sekolah minggu, kita sudah terbiasa mendengar kisah dalam Injil hari ini, yaitu tentang penggandaan roti dan ikan. Ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk menyeberang ke seberang Danau Galilea, banyak orang mengikutinya. Mereka penasaran dengan Tuhan Yesus karena tanda-tanda yang telah dilakukannya. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang diri Tuhan Yesus. Karena sudah seharian mengikuti Tuhan, pastilah orang-orang itu merasa lapar. Tuhan Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak itu. Mendapat perintah Tuhan ini, murid-muridnya pun kelabakan. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tiba-tiba ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, menyerahkannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Secara manusia, 5 roti dan 2 ikan manalah cukup untuk memberi makan orang yang jumlahnya ribuan. Bisa dibilang, ini adalah sebuah mission impossible. Namun, di tengah keterbatasan yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setelah mengucap syukur, mujizat terjadi. Dengan hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, diberinya makan sampai kenyang. Bahkan setelah dihitung, masih ada sisa 12 bakul. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus, orang-orang itu percaya dan berkata, "Ini benar-benar nabi, Dia yang kami tunggu-tunggu dan rindukan." Saudara-saudari terkasih, senada dengan bacaan pertama kita hari ini, ketika abdi Allah yaitu Nabi Elisa menyuruh pelayannya untuk memberi makan 100 orang dengan makanan yang ada. Pada awalnya, pelayan abdi Allah itu merasa ragu bahwa makanan itu tidak akan cukup untuk 100 orang. Namun jawab Nabi Elisa, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya." Setelah dihidangkan makanan itu, maka terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Mereka semua makan dan masih ada sisanya. Saudara-saudari terkasih, bagi manusia ini adalah hal yang mustahil. Tetapi adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami oleh pikiran dan logika manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena itu, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dengan keterbatasan kita. Di hadapan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah menghendaki, maka terjadilah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, manusia tinggal datang, berserah,
dan membiarkan Allah berkarya dalam hidupnya. Semoga demikian. Amin.